Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Tentang dan sekitar kurikulum tahun 2022 yang kita kenal dengan istilah kurikulum prototipe. Kajian kali ini yang pertama kita bandingkan kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe atau kurikulum tahun 2022. Yang kedua, konsekuensi bagi sekolah. Yang ketiga, langkah nyata guru dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum prototipe ini. Kondisi pandemi yang tidak kunjung berakhir, yang hampir 2 tahun berjalan, dan kritik pakar terhadap kurikulum 2013 yang menjadi munculnya kurikulum ini. Hal ini bisa dilihat salah satunya mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang awalnya bersifat pilihan di kurikulum 2013, pada kurikulum prototipe ini menjadi wajib dan diterapkan mulai di level SMP karena dianggap kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi yang penting yang perlu dimiliki oleh para peserta didik pada era abad 21 ini. Apalagi di era pandemi, semua pembelajaran daring atau online. Beberapa karakteristik kurikulum prototipe tahun 2022, yang pertama, pembelajaran dirancang berbasis proyek. Jadi untuk mengembangkan soft skill dan karakter, termasuk karakter iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, dan nalar kritis serta kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial atau materi pokok, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach and the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Perbedaan kurikulum tahun 2022 dan K13 atau kurikulum 2013, ada beberapa perbedaan di antaranya. Untuk level TK, untuk level taman kanak-kanak, pada K13 pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013, pada kurikulum prototipe ini berubah menjadi fokus literasi, artinya berfokus pada buku yang digemari anak-anak. Berikutnya pada level SD, pada level sekolah dasar, pembelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013, maka pada kurikulum ini diubah untuk digabung menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang berikutnya. Pada level SMP, sekolah menengah pertama, pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau kita singkat saja informatika, dulu menjadi mata pelajaran pilihan opsional. Pada kurikulum tahun 2022 ini menjadi pelajaran wajib. Jadi TIK menjadi pelajaran wajib. Untuk level SMA, sekolah menengah atas, pada kurikulum 2013, siswa masuk SMA langsung memilih penjurusan, apakah MIPA atau IIS, ilmu sosial, atau bahasa dan sastra. Tapi pada kurikulum tahun 2022 ini, pengambilan peminatan akan dilakukan pada kelas 11. Bukan kelas 10 tapi kelas 11, karena dianggap ini harus perlu konsultasi dengan guru, konsultasi dengan wali kelas, konsultasi dengan guru penasehat, dan konsultasi dengan orang tua. Konsekuensi kurikulum 2022 bagi sekolah. Sering kita dengar di masyarakat, setiap ganti menteri akan ganti kurikulum, tampaknya memang begitu adanya. Walaupun sebenarnya alasannya tidak sesederhana ini. Hal ini sudah maklum, yang penting bagi sekolah adalah kejelasan apa yang harus dilakukan guru, apa yang harus dilakukan oleh sekolah ketika kurikulum ini berubah dari 2013 menjadi kurikulum prototipe. Jangan sampai terjadi kurikulumnya berubah, tapi yang dilakukan tetap saja. Atau orang bilang dengan bahasa sindiran, makannya apa saja tapi minumnya tetap teh botol. Jika dilihat pemaparan Kemendikbud, maka ada dua kewenangan dalam kurikulum ini. Kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat
dan dimiliki oleh daerah. Pemerintah pusat punya 4 kewenangan. Yang pertama, membuat struktur kurikulum. Kedua, merumuskan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, merancang capaian pembelajaran. Yang keempat, memformulakan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan sekolah memiliki kewenangan: 1. Menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, kebijakan sekolah terkait kurikulum dan pembelajaran. Dan ketiga, asesmen yang memfokuskan pada implementasi baik dalam budaya sekolah maupun KBM dalam mewujudkan pelajar Pancasila. 4. Melakukan analisis dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan fokus pada penumbuhan karakter pelajar Pancasila yang di dalam bahasa kurikulum 2013 disebut KTSP, yaitu buku 1, buku 2, dan buku 3. Pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan ini meliputi 5 poin. Yang pertama, analisis konteks satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang 4, rencana pembelajaran. Dan yang terakhir, nomor 5, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, dan tentu lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Pastikan dalam merumuskan kurikulum operasional sekolah harus memfokuskan pada implementasi baik dalam bentuk budaya sekolah maupun KBM untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang meliputi 6 hal, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan ke dalam akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Lalu yang kedua, kebinaan global untuk mencapai tujuan menjadi pelajar Indonesia yang mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinaan serta berkeadilan sosial. Lalu yang ketiga, mandiri, di mana saja pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, bergotong royong untuk mewujudkan dengan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Yang kelima, bernalar kritis, dirinya pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisis dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dan terakhir, yang keenam, kreatif, adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi menjadi bagian solusi, bukan menjadi bagian dari problema. Paradigma guru pada implementasi kurikulum prototipe. Yang pertama, pendidikan ini berpihak pada peserta didik. Jadi menghamba pada peserta didik, pada siswa, kata Ki Hajar Dewantara. Lalu teaching and the right level, pembelajaran yang sesuai pada level psikologis anak, ketika evaluasi pembelajaran sesuai dengan fasenya atau sesuai dengan levelnya. Tahapannya sebagai berikut. Pertama, tahapan assessment. Kedua, tahapan perencanaan. Dan ketiga, tahapan pembelajaran. Pada tahapan assessment, yaitu dengan mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik. Tahap yang kedua, yaitu menyusun proses pembelajaran sesuai dengan data assessment yang ada. Dan tahap yang ketiga, perlunya ada asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, dan melakukan proses evaluasi. Kesimpulannya, 1, apa yang harus dilakukan di sekolah. Yang kedua, apa yang harus dikuasai guru, yaitu mau berubah dengan paradigma baru dan menguasai minimal 2 model pembelajaran, yaitu project-based learning, pembelajaran berbasis project, dan teach at the right level. Jadi pembelajaran sesuai dengan level pemahaman peserta didik atau siswa. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.